Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Rita Rosiana, SE MSI, selaku dosen mata kuliah Riset Keuangan Syariah, dan teman-temanku yang saya banggakan. Saya Andini Maulina akan mempresentasikan proposal dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi non-performing financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2016 sampai 2020. Yang pertama, pendahuluan. Terdapat latar belakang, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Sedangkan pada perbankan syariah, BPR yang dimaksud yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan syariah di Indonesia terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pada umumnya, bank-bank tersebut merupakan bank alternatif yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro kecil menengah dan yang menginginkan perbankan yang benar-benar syariah atau menjalankan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia semakin menambah daftar nama perbankan syariah karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan yang tidak berbasis riba. Sampai dengan Juli 2020, jumlah BPRS di Indonesia mencapai 162. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah salah satu bentuk perbankan syariah yang berperan sebagai lembaga intermediasi yang setiap kegiatannya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. BPRS lebih mengutamakan untuk memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, serta BPRS beroperasi pada daerah pedesaan atau kabupaten, di mana pada daerah tersebut masih banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, sehingga dapat dikatakan bahwa BPRS dapat memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat. Peranan BPRS sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank, agar dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut menghasilkan pendapatan bagi bank sebagai suatu badan usaha. Maka bank harus menyalurkannya kepada anggota masyarakat yang membutuhkan antara lain dalam bentuk pembiayaan. Dari pembiayaan yang diberikan tersebut, bank memungut imbalan yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu berupa bagi hasil yang jumlahnya tentu harus lebih besar dari imbalan yang dibayarkan kepada para penyimpannya. Dalam setiap melakukan kegiatan usaha pembiayaan di BPRS tidak terlepas pula dari resiko seperti pembiayaan bermasalah. Non-performing financing atau pembiayaan bermasalah secara umum adalah pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pembagian nisbah bagi hasil, pengikatan dan peningkatan pembangunan dan sebagainya. Selanjutnya terdapat data NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2016 sampai 2020. Dari tabel di atas, rasio NPF mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai 2017. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan mencapai angka 9,30%. Kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2019 mencapai 7,5%. Dan pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Juli, mengalami kenaikan mencapai 9,14%. Jika semakin tinggi risiko NPF, maka semakin tinggi risiko pembiayaan yang harus ditanggung. Akibatnya, pihak bank harus bisa menyediakan cadangan dana yang lebih besar untuk menutupi risiko tersebut. Hal ini bisa berdampak pada pengurangan modal jika hal ini tidak segera diselesaikan. Penyebab dari kredit bermasalah ini bisa disebabkan dari sisi internal maupun sisi eksternal. Pengaruh internal merupakan pengaruh yang berasal dari kegiatan operasional di dalam perbankan itu sendiri yang tertuang dalam kinerja keuangan. Kinerja keuangan suatu perbankan dapat dilihat melalui rasio keuangannya sebagai indikator kesehatan serta sebagai alat analisis untuk memprediksi keuntungan yang akan dihasilkan. Pengaruh eksternal meliputi faktor makroekonomi yang terbentuk atas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara makro oleh pemerintah. Secara dimensi internal, NPF perbankan syariah dapat dianalisis dengan pencapaian yang telah diraih dengan melihat rasio keuangan berdasarkan laporan keuangannya. Laporan keuangan dapat mencerminkan keadaan keuangan
perusahaan perbankan pada saat pelaporan keuangan. Laporan keuangan juga dapat memprediksi keadaan perusahaan perbankan di masa mendatang. Biaya operasional pendapatan operasi merupakan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Capital Adequacy Ratio atau CAR adalah rasio yang berkaitan dengan faktor permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menanggung aktiva yang beresiko. Penelitian ini juga menggunakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan, yaitu Financing to Deposit Ratio. Penempatan dana pada sertifikat Bank Indonesia Syariah merupakan wahana penitipan dana jangka pendek oleh Bank Syariah pada Bank Indonesia, yaitu juga berfungsi sebagai secondary reserve bagi bank tersebut, dan rasio alokasi piutang merubah dibanding alokasi pembiayaan profit loss sharing. Rasio beban operasional dan pendapatan operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya, dalam mengendalikan biaya operasional dan pendapatan operasional. Adanya penurunan pada rasio ini menunjukkan bahwa semakin baiknya tingkat efisiensi pengelolaan biaya operasional yang dijalankan oleh bank sehingga dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi. Dengan semakin tingginya keuntungan yang diperoleh bank, maka semakin tinggi juga pendapatan perbankan sehingga kinerja keuangan bank akan semakin baik karena didukung oleh bank yang mampu melakukan efisiensi biaya dalam mengelola usahanya. Adapun kondisi rasio beban operasional pendapatan operasional pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya di sini terdapat data BOPO pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2016 sampai 2020. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa data dari beban operasional dan pendapatan operasional mengalami naik turun pada tiap tahunnya. Pada tahun 2016 mencapai angka 87,9%, pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga 85,34%. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 dengan angka 87,66%. Pada tahun 2016 mengalami penurunan lagi hingga mencapai 85,5%. Dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020 dengan angka 87,21%. Berdasarkan data tersebut, berarti semakin naik beban operasional, maka semakin buruk pengelolaan bank tersebut. Pendapatan bank akan jauh lebih baik jika biaya bunganya jauh lebih kecil. Namun, untuk mendapatkan biaya bunga yang kecil, bank harus pandai memilih pihak ketiga. Tetapi, biasanya pihak yang memberikan dana pada bank memiliki tuntutan untuk meminta bunga yang lebih tinggi. Tingginya suku bunga tersebut dapat menjadi penyebab bank lebih kritis dalam hal suku bunga yang dibebankan kepada nasabahnya. CAR adalah perbandingan antara modal sebuah bank terhadap asetnya atau yang dibobot berdasarkan resikonya. CAR yang tinggi mengindikasikan besarnya modal yang dimiliki perbankan syariah yang dapat digunakan untuk menanggung resiko kerugian perbankan, salah satunya resiko kredit, dan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian-kerugian yang tidak diinginkan dengan margin yang cukup sehingga lembaga keuangan yang bersangkutan dapat terus beroperasi. Untuk dapat memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul, maka bank harus menjamin bahwa kecukupan modal minimum atau rasio permodalan minimum yang dimiliki oleh bank harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar 8%. Berdasarkan peraturan tersebut, maka bank yang memiliki tingkat rasio kecukupan modal yang tinggi akan semakin mampu dalam memenuhi pembiayaan dari aktiva yang mengandung resiko. Karena CAR atau Capital Adequacy Ratio juga berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan, maka semakin besar kualitas aktiva produktif juga akan berakibat kepada menurunnya tingkat NPF. Selanjutnya di sini ada data dari CAR pada PPS tahun 2016 sampai 2020. Dari data statistik perbankan syariah pada PPRS dari tahun 2016 sampai 2019, CAR terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 mencapai angka 21,73%, tahun 2017 mencapai angka 20,81%, tahun 2018 mencapai angka 19,33%, hingga tahun 2019 mencapai angka 17,99%.
Kemudian pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Juli, mengalami kenaikan hingga mencapai angka 31,10%. Berdasarkan kenaikan pada tahun 2020 tersebut, berarti semakin tinggi CAR, maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi, maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Selanjutnya, Financing to Deposit Ratio atau FDR merupakan salah satu rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah likuiditasnya. Rasio FDR ini merupakan salah satu indikator besarnya pemberian kredit yang disalurkan oleh bank. Maka semakin tinggi rasio FDR, kemungkinan jumlah dana yang akan diberikan menjadi semakin meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada saat jumlah pembiayaan yang diberikan dan rasio FDR tinggi, kemungkinan laba yang diperoleh pun akan ikut tinggi. Di sisi lain, semakin banyak jumlah kredit yang diberikan akan menimbulkan resiko yang cukup tinggi terhadap penyaluran pembiayaan tersebut. Dengan adanya batas waktu atas pengembalian pinjaman sehingga dana yang dipinjamkan akan menjadi bermasalah. Berikut data FDR pada BPRS tahun 2016 sampai 2020. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa hasil FDR pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga mencapai 111,12%, sedangkan pada tahun 2018 sampai 2020 bulan Juli mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Tahun 2018 mencapai angka 111,67%, tahun 2019 mencapai angka 113,59%, dan pada tahun 2020 mencapai angka 116,99%. Berdasarkan kenaikan pada tahun 2017 sampai 2020, maka semakin tinggi rasio FDR, maka semakin rendah kemampuan likuiditasnya. Namun di sisi lain, tingginya angka FDR juga menunjukkan penerimaan dana bank yang besar. Semakin besar dana yang diterima bank, maka semakin tinggi pula resiko yang ditanggung. Resiko seperti non-performing financing dan credit risk dapat membuat bank kesulitan dalam mengembalikan dana yang dititipkan nasabah. Penyebabnya antara lain kredit gagal atau kredit bermasalah. Selanjutnya ada sertifikat Bank Indonesia Syariah. Adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana jangka pendek. SBIS juga merupakan piranti moneter yang sesuai prinsip pada bank syariah yang diciptakan dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter. Bank Indonesia menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi bila terjadi kelebihan pada tingkat likuiditas. Berikut data SBIS pada BPRS tahun 2016 sampai 2020. Data dari data syariah SBIS mengalami penurunan hingga tahun 2018 mencapai 0,00%. Kemudian di tahun 2019 mengalami kenaikan hingga mencapai 5,19%. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi hingga mencapai 3,95%. Turunnya SBIS akan berakibat pada meningkatnya pembiayaan bermasalah pada bank syariah, sebab dana yang tidak disimpan dalam SBIS akan digunakan untuk memberikan pembiayaan produktif hingga akan berdampak kepada resiko pembiayaan yang harus ditanggung oleh bank itu sendiri. Selanjutnya, rasio financing atau RF merupakan perbandingan alokasi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, di mana pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan yang memiliki resiko terendah, yaitu pembiayaan murabahah, dan pembiayaan yang memiliki resiko tertinggi, yaitu profit loss sharing. Pembiayaan murabahah memiliki resiko yang paling kecil karena pembiayaan tersebut memiliki tingkat return yang pasti. Hal tersebut dikarenakan kedua pihak debitur dan bank, harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran, dan akad jual beli tersebut tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Sedangkan pembiayaan profit loss sharing memiliki resiko yang paling tinggi, sehingga sebagian besar pembiayaan di bank syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah.
dikarenakan kontribusi murabahah terhadap pembiayaan bermasalah lebih kecil. Karena ini, untuk menekan tingkat rasio NPF agar tidak mengalami kenaikan. Berikut terdapat data pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2016 sampai 2020. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa akad murabahah paling banyak digunakan dalam pembiayaan, karena akad ini paling kecil resikonya. Tiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari tahun 2016 mencapai 5.053.764, tahun 2017 mencapai 5.904.751, tahun 2018 mencapai 6.940.379, tahun 2016 mencapai 7.457.774, kemudian tahun 2020 mencapai 7.689.836. Pembiayaan murabahah sangat diminati karena cenderung memiliki resiko yang kecil dan sistem operasional yang sangat mudah untuk dipahami dan dijalankan dibandingkan dengan pembiayaan yang dengan akad yang lainnya. Hal ini dikarenakan kedua pihak, yaitu pihak debitur dan bank, harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran dan akad jual beli tersebut tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Sedangkan profit loss sharing memiliki resiko yang paling tinggi, sehingga sebagian besar pembiayaan di bank syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah. Dikarenakan kontribusi murabahah terhadap pembiayaan bermasalah lebih kecil, hal ini untuk menekan tingkat rasio NPF agar tidak mengalami kenaikan. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haifa dan Dedi Wibowo tahun 2015, dengan variabel independennya yaitu CAR, FDR, pertumbuhan pembiayaan dan RF, dan makroekonomi yaitu inflasi dan kurs rupiah terhadap dolar, menunjukkan hasil bahwa dalam jangka panjang FDR dan kurs rupiah terhadap dolar berpengaruh positif terhadap NPF, RF dan inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF di perbankan syariah di Indonesia. Dalam jangka pendek, FDR berpengaruh positif terhadap NPF dan RF berpengaruh positif terhadap NPF dan RF berpengaruh negatif terhadap non-performing financing perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni tahun 2014 dengan variabel independen PDB, inflasi, FDR, SBIS, dan CAR menunjukkan hasil bahwa SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, sementara PDB, inflasi, dan FDR tidak signifikan berpengaruh terhadap NPF. Selanjutnya, 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka pertanyaan penelitian akan dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh BOPO terhadap NPF di BPRS periode 2016-2020? Yang kedua, bagaimana pengaruh CAR terhadap NPF di BPRS periode 2016-2020? Yang ketiga, bagaimana pengaruh FDR terhadap NPF di BPRS periode 2016-2020? Yang keempat, bagaimana pengaruh SBIS terhadap NPF di BPRS periode 2016-2020? Yang kelima, bagaimana pengaruh RF terhadap NPF di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2016-2020? Lalu 1.3, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap NPF di BPRS. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap NPF di BPRS. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap NPF di BPRS. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh SBIS terhadap NPF di BPRS. Yang kelima, untuk mengetahui RF terhadap NPF di BPRS. Lalu 1.4, kegunaan penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, merupakan suatu pembelajaran yaitu usaha menganalisis laporan keuangan serta laporan tahunan dari suatu perusahaan, sehingga penulis dapat mempraktikkan teori yang didapat selama proses perkuliahan dengan menganalisa dan memecahkan masalah. Yang kedua, bagi akademisi, yang pertama ada dapat memberikan referensi bagi peneliti berikutnya terhadap masalah penelitian yang sama. Yang kedua, mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan sampai sejauh mana teori-teori yang sudah ditetapkan sehingga apabila terdapat hal-hal yang masih dirasa kurang dapat diperbaiki. Lalu yang ketiga, bagi praktisi,
Peneliti ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi BPRS, baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi NPF di BPRS periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya, bab 2, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis. 2.1 Landasan teori. 2.1.1 Pengertian perbankan syariah. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir, sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini, lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian, Peraturan Bank Indonesia, sekarang OJK, menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada tataran operasional, pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang fungsinya ada dua. Pertama, fungsi pengawasan syariah, dan kedua, fungsi advisory atau penasehat. Ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS. Serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. 2.2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut Prasetyo Ningrum tahun 2019, BPRS merupakan lembaga keuangan yang berbentuk bank dengan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Pada sistem perbankan nasional, BPRS hanya terfokus pada melayani usaha mikro dan kecil atau UMK yang memiliki proses mudah, pelayanan cepat, dan persyaratan mudah. Hal-hal semacam inilah yang kemudian membuat BPRS mempunyai pangsa pasar yang berbeda dengan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya. Efisiensi pada perbankan merupakan alat ukur dalam menentukan apakah perbankan tersebut mengalami suatu kinerja yang maju atau mundur. Jika perbankan mempunyai tingkat efisiensi yang maksimal, maka perbankan tersebut dapat dikatakan mengalami kinerja yang baik atau mengalami kemajuan dan sebaliknya. Secara sederhana, dengan melihat BOPO, maka dapat melihat apakah bank tersebut efisien atau tidak. Jika biaya operasi lebih besar daripada pendapatan operasi, maka bank tersebut mengalami performa atau kinerja yang kurang baik atau tidak efisien. Lalu 2.1.3 Non-Performing Financing. Menurut Mahardika, NPF merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. NPF dibagi menjadi dua jenis, yaitu NPF gross dan NPF net. Perbedaannya adalah NPF gross tidak memperhitungkan penyisihan penghapusan aktivitas produktif atau PPAP,
Sedangkan NPF Net memperhitungkan PPAP. PPAP merupakan cadangan kerugian yang dibentuk untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah. Semakin tinggi NPF mengidentifikasikan tingginya tingkat pembiayaan. Selain itu, tingginya NPF juga mengidentifikasikan rendahnya kualitas proses penyaluran pembiayaan bank syariah. Selanjutnya, 2.1.4 yaitu BOPO. BOPO merupakan hal saling berkaitan di mana jika pendapatan lebih besar dari biaya operasional, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika perusahaan tidak bisa mengendalikan biaya operasionalnya, hal ini akan berdampak buruk bagi perusahaan. Dalam perbankan pun juga demikian. BOPO juga berpengaruh besar dalam mengukur tingkat efisiensi dan juga kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk itu, bank harus melakukan perbandingan antara jumlah biaya operasional dan juga pendapatan operasional yang diperolehnya. Di perbankan, pendapatan operasional yang didapatkan adalah bunga dari nasabahnya, sedangkan biaya operasionalnya adalah biaya bunga dari pihak ketiga. Pendapatan bank ini akan jauh lebih baik jika biaya bunganya jauh lebih kecil. Namun, untuk mendapatkan biaya bunga yang kecil tersebut, bank harus pandai memilih pihak ketiga. Selanjutnya, CAR. CAR merupakan kecukupan modal, menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasikan, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Perhitungan capital adequacy ratio berdasarkan atas prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung resiko harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu risk margin terhadap jumlah penanamannya. Selanjutnya FDR, menurut Muhammad dalam Prihatiningsih menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Variabel ini diwakili oleh FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan. Maksimal FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 110%. Selanjutnya SBIS. SBIS merupakan penyerap jangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah. SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. SBIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menggunakan perjanjian jualah. Selanjutnya, rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan profit loss sharing. RF merupakan perbandingan alokasi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, di mana pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan yang memiliki risiko terendah, yaitu pembiayaan murabahah, dan pembiayaan yang memiliki risiko tertinggi, yaitu profit loss sharing. Selanjutnya, 2.2 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dari Haifa dan Dedi Wibowo tahun 2015 dengan judul Pengaruh Faktor Internal Bank dan Makroekonomi terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010 sampai 2014 dengan variabel penelitian yaitu faktor internal, capital adequacy ratio, financing to deposit ratio, pertumbuhan pembiayaan, dan RF dan makroekonomi yaitu inflasi dan kurs rupiah terhadap dolar, dan variabel dependennya yaitu NPF dengan hasil analisis data dengan menggunakan metode error correction model menyebutkan bahwa dalam jangka panjang FDR dan kurs rupiah terhadap dolar berpengaruh positif terhadap NPF. RF dan inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia. Dalam jangka pendek, FDR berpengaruh positif terhadap NPF dan RF berpengaruh negatif terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia. Lalu yang kedua, peneliti bernama Amalia Eka Purnamasari dan Musdalifah tahun 2016 dengan judul Analisis Faktor Eksternal dan Internal Bank terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 sampai 2015. Dengan variabel independen PDB, inflasi, nilai tukar, CAR, ROA, BOPO, dan ukuran bank. Dengan variabel dependen yaitu NPF, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara bersamaan setiap faktor bank eksternal dan internal memiliki pengaruh terhadap NPF. Namun, sebagian menunjukkan bahwa faktor eksternal yaitu
pertumbuhan PDB, inflasi, dan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap NPF. Sementara dari internal, bank menunjukkan KAR dan BOPO tidak berpengaruh, sedangkan ROA memiliki pengaruh negatif dan ukuran bank memberikan pengaruh positif terhadap NPF. Lalu yang ketiga dari Mia Maraya Auliani dan Shaizu tahun 2016 dengan judul Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2010 sampai 2014. Dengan variabel independen BOPO, KAR, FDR, SBIS, inflasi, dan nilai tukar. Kemudian variabel independennya yaitu NPF. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, BOPO dan SBIS berpengaruh signifikan positif, sedangkan KAR dan inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap NPF Bank Syariah. Untuk variabel FDR, inflasi, dan nilai tukar secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF. Lalu yang keempat dari Agustiningsih tahun 2017 dengan judul Pengaruh Inflasi, Financing to Deposit Ratio, Rasio Financing, dan Rasio Return terhadap Non-Performing Financing pada PT Bank Syariah periode tahun 2009 sampai 2015 dengan variabel independen yaitu pengaruh inflasi, FDR, RF, dan RR. Variabel dependennya yaitu non-performing financing. Dengan hasil pengujian yang telah dilakukan, uji regresi simultan atau uji F menunjukkan bahwa inflasi, FDR, RF, dan RR secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap NPF. Lalu uji T menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Variabel FDR, RR, dan RF berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF pada PT Bank BRI Syariah. Selanjutnya, yang kelima dari Deddy Kusmayadi, Irman Firmansyah, dan Jajang Badruzaman tahun 2017 dengan judul The Impact of Macroeconomic on Non-Performing Loan, Comparison Study at Conventional and Islamic Banking. Dengan variabel independen SBI atau SBIS, BI rate, nilai tukar, inflasi, dan GDP. Dan variabel dependennya yaitu NPL dan NPF. Hasilnya menunjukkan bahwa dari seluruh variabel makroekonomi hanya SBIS, inflasi, dan PDB yang berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF Bank Syariah, sedangkan hanya PDB yang berpengaruh terhadap NPL bank konvensional. Selanjutnya dari Damanhur, Wahyudin Albra, Ghazali Syamni, dan Muhammad Habibi tahun 2017 dengan judul What is the Determinant of Non-Performing Financing in Branch Rahasia Regional Bank in Indonesia? Dengan variabel independen yaitu inflasi, GDP, FDR, SBIS, dan size. Dengan variabel dependennya yaitu NPF. Hasil regresi mencapai inflasi variabel yang secara signifikan mempengaruhi rasio non-performing financing. Variabel GDP dan total aset secara signifikan mempengaruhi rasio non-performing financing juga. Sementara FDR dan SBIS tidak secara signifikan mempengaruhi NPF pada unit pengembangan daerah BPD Syariah di Indonesia. Selanjutnya yaitu dari Indri Supriyani dan Heri Sudarsono tahun 2018 dengan judul Analisis Pengaruh Variabel Mikro dan Makro terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia. Variabel independennya yaitu KAR, FDR, ROA, BOPO, inflasi, BI rate, dan kurs, sedangkan variabel dependennya yaitu NPF pada perbankan syariah. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel KAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF. Variabel FDR, ROA, BOPO, dan BI rate berpengaruh positif signifikan terhadap variabel NPF. Sedangkan variabel inflasi dan kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Dan dalam jangka pendek, variabel KAR, FDR, dan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Variabel ROA dan BI rate kurs berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. Sedangkan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Lalu yang ke-8 dari Kety Purnamasari dan Tariza Putri Ramayanti tahun 2019 dengan judul The Effects of Macroeconomic and Bank Specific Factor
on Non-Performing Financing in Sharia Commercial Bank in Indonesia dengan variabel independen KAR, FDR, BOPO, SBIS, inflasi, dan ROA. Variabel dependennya yaitu NPF. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan SBIS belum ditemukan signifikan secara statistik terhadap NPF, sementara KAR, ROA, dan FDR berpengaruh negatif terhadap NPF dan BOPO berpengaruh positif terhadap NPF. Selanjutnya dari Putri Perdani, Maksudi, dan Ristilia Sari tahun 2019 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia tahun 2013 sampai 2018 dengan variabel independen yaitu KAR, FDR, BOPO, dan inflasi, dan variabel dependen yaitu NPF. Hasil menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan KAR dan FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap non-performing financing. Variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap non-performing financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Selanjutnya dari Asma Munifatus Saidah dan Suryani Sri Lestari tahun 2019 dengan judul Determinan Non-Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 sampai 2018 dengan variabel independen yaitu KAR, FDR, BOPO, dan GDP, dan variabel dependennya yaitu NPF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAR, FDR, BOPO, dan GDP secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap NPF. Namun, KAR dan FDR sebagian memiliki efek negatif yang signifikan terhadap NPF. BOPO sebagian memiliki efek positif yang signifikan terhadap NPF, dan GDP memiliki efek positif namun tidak signifikan terhadap NPF di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014 sampai 2018. Selanjutnya 2.3 Kerangka Pemikiran. Menurut Sugiono tahun 2014, arti kerangka pemikiran adalah bentuk strategi konseptual yang mengaitkan antara teori dengan berbagai faktor permasalahan yang dianggap penting untuk diselesaikan, sehingga dalam hal lebih mengacu pada tujuan penelitian tersebut dijalankan. Dalam penelitian ini dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut. Selanjutnya, 2.4 yaitu hipotesis. Berdasarkan pada kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, H0 diduga tidak terdapat pengaruh BOPO terhadap NPF. H1 diduga terdapat pengaruh BOPO terhadap NPF. Yang kedua, H0 diduga tidak terdapat pengaruh KAR terhadap NPF. Lalu H1 diduga terdapat pengaruh KAR terhadap NPF. Yang ketiga yaitu H0 diduga tidak terdapat pengaruh FDR terhadap NPF. Lalu H1 diduga terdapat pengaruh FDR terhadap NPF. Yang keempat, H0 diduga tidak terdapat pengaruh SBIS terhadap non-performing financing. Lalu H1 diduga terdapat pengaruh sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap NPF. Yang kelima, H0 diduga tidak terdapat pengaruh rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan profit loss sharing terhadap NPF. Lalu H1 diduga terdapat pengaruh rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan profit loss sharing terhadap NPF. Selanjutnya bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama 3.1 jenis penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif adalah data-data yang dipergunakan dinyatakan dalam bentuk angka. Desain penelitian dari penelitian ini adalah riset konklusif kausal, yang mana riset konklusif kausal adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menentukan hubungan dari suatu sebab, akibat, atau kausal dari suatu hal. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Lalu, 3.2 Definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Penjelasan dari setiap variabel adalah sebagai berikut. 3.2.1 yaitu variabel independen. Yang pertama adalah BOPO.
BOPO merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara atau intermediasi, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, diantaranya dana masyarakat. Maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya untuk bagi hasil atau imbal hasil. Lalu yang kedua, Capital Adequacy Ratio atau CAR. CAR merupakan kecukupan modal, menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasikan, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Penghitungan Capital Adequacy Ratio didasarkan atas prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu risk margin terhadap jumlah penanamannya. Lalu yang ketiga, Financing to Deposit Ratio. Menurut Muhammad, dalam Prihatiningsih menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diperoleh oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Variabel ini diwakili oleh Financing to Deposit Ratio merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan. Maksimal FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 110%. Selanjutnya, Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBSS merupakan penyerap jangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah. SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. SBIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menggunakan perjanjian jualah. Lalu ada rasio alokasi pembiayaan merubah terhadap pembiayaan profit loss sharing atau RF. RF merupakan perbandingan alokasi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, di mana pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan yang memiliki risiko terendah atau murabahah dan pembiayaan yang memiliki risiko tertinggi yaitu profit loss sharing. Lalu 3.2.2 variabel independen yaitu non-performing financing merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Selanjutnya, 3.3 populasi dan sampel. 3.3.1 populasi. Populasi dari penelitian ini adalah data dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di website resmi yaitu www.ojk.co.id. Lalu 3.3.2 sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data BOPO, CAR, FDR, SBIS, dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data BOPO, CAR, FDR, SBIS, dan RF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 3.4 Sumber data. Sumbernya berasal dari data laporan keuangan BPRS periode 2016 hingga tahun 2020 yang telah diaudit dan dipublikasi oleh website resmi www.ojk.co.id. 3.5 Metode pengumpulan data, yaitu ada metode kepustakaan dan metode dokumentasi. Selanjutnya 3.6 Teknik analisis data. Yang pertama, uji asumsi klasik, terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya, uji analisis regresi linear berganda, lalu uji ketetapan model, terdapat pengujian koefisiensi regresi secara simultan, koefisiensi determinan, pengujian koefisien regresi secara parsial. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.